Shalom, perkenankan saya menyapa kepada Bapak Ibu, Saudara semuanya. Selamat pagi. Tentu semuanya dalam keadaan sehat, bukan? Haleluya. Mari kita berdoa untuk menerima renungan pagi. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur, terima kasih. Malam telah berlalu, kami menikmati tidur dengan baik, dan pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Terima kasih kepada Tuhan. Itu sebabnya berfirmanlah di pagi yang indah ini, membekali kami untuk bisa berkarya di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu belajar mengalah. Kejadian 26 ayat 22 bagian A berkata demikian. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Haleluya. Nah, saudara, dalam relasi kekerabatan atau persaudaraan, terciptanya hubungan yang baik, kasih yang mesra, hidup yang rukun. Bukankah itu menjadi dambaan bagi banyak orang? Namun, dalam kondisi tertentu, ketika semua dalam keadaan baik, justru terkadang muncul perselisihan yang jika tidak direspons dengan bijak akan memperburuk keadaan. Inilah yang sempat terjadi antara para gembala Ishak dengan para gembala Gerar. Ketika sumur-sumur yang sempat ditutup kembali digali oleh Ishak, lalu ternyata airnya masih berlimpah-limpah. Menarik sekali mencermati respons Ishak ketika para gembala Gerar mencoba menguasai sumur yang mengeluarkan air berbual-bual itu. Kelak, daerah itu diberi nama Esek karena terjadi pertengkaran di sana. Tetapi Ishak memilih untuk mengalah dan pergi ke tempat lain. Namun, sekali lagi terjadi pertengkaran karena sumur yang Ishak gali itu ternyata airnya banyak. Kembali Ishak mengalah, lalu pergi dan menggali sumur yang lain, di mana kali itu tidak terjadi pertengkaran. Nah, saudara, tempat itu lantas dinamai Rehobot, karena Tuhan memberi mereka kelonggaran di sana. Nah, saudaraku yang kekasih, apa yang akan terjadi sekiranya Ishak dan para gembalanya bersikukuh atau berkeras hati mempertahankan sumur baik di Esek dan di Sitna? Mungkin kelonggaran yang Allah berikan tidak dapat mereka rasakan. Justru ketika mereka mengalah, Allah menyatakan pertolongan dan memberi kelegaan atas mereka. Bagaimana reaksi kita selama ini, saudara? Manakala terjadi pertengkaran atau ketika ada orang mencoba merebut hasil jerih lelah kita, bersediakah kita mengalah? Bukan untuk kalah, tetapi justru kalau kita mengalah, banyak kali malah kita yang menang. Melainkan, saudaraku, mari kita koreksi diri kita sendiri. Jadi jangan lalu kita ketika orang lain tidak suka dengan kita, lalu kita siap bertengkar dengan mereka. Oh, itu adalah kehidupan yang lama yang sudah kita tinggalkan. Mari kita meneladani untuk belajar mengalah dari Ishak, sehingga Ishak diberkati oleh Tuhan, dan tahun itu dia bisa menuai berkali-kali lipat, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya mari kita bersedia mengalah, bukan untuk kalah, melainkan justru karena kita meyakini Allah ada di pihak orang yang bersedia mengalah. Demikian kebaikan kita, malah kita akhirnya dibuat Tuhan menjadi orang yang menang. Saya tutup dengan kalimat ini.
Seorang yang berhikmat mengerti kapan waktunya mengalah dengan keyakinan bahwa Allah ada di pihaknya. Mari kita satu di dalam doa. Kadang-kadang ya Tuhan, dalam kami melakukan kegiatan bisnis, dan bisnis kami diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Ternyata ada orang yang iri hati, lalu mereka mengajak bertengkar. Ajar kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau lahan yang sebetulnya itu hak milik kami direbut oleh orang. Ajak kami mengalah seperti Ishak. Mengalah bukan berarti kalah, tetapi mengalah bisa dalam arti kalau kita hidup benar sesuai dengan firman, Allah akan membuat kita menjadi pemenang. Terima kasih banyak Bapa di sorga, ajar kami benar-benar mempunyai jiwa mengalah dan menjauhkan diri daripada pertengkaran yang semakin hebat, sehingga persaudaraan menjadi semakin rawan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan sertai, jaga, lindungi, dan pelihara, serta berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, shalom saudaraku. Besok hari Minggu jangan lupa masing-masing pergi ke gereja. Dan kita berjumpa kembali dalam surga atau suara gembala lewat RPPM. Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu lagi pada hari Senin pagi. Shalom.